Kali ini, kita akan membahas Spider-Man dan filsafat. Apakah kekuatan besar membawa tanggung jawab besar? Seperti semua superhero yang kisahnya menarik dan menghibur, menggemakan emosional, namun semua itu tidak cukup baik. Kita yang berada di dunia filsafat melakukan analisa-analisa terhadap klaim-klaim itu. Namun, klaim yang kita lakukan bukan untuk melemahkan klaim orang lain atau menunjukkan mereka salah. Tujuan filsafat hanya untuk kita memahami dengan lebih baik. Ini tujuan dari setiap bahasan di channel ini. Tanggung jawab. Tanggung jawab datang dalam berbagai versi. Guru terhadap muridnya, dokter terhadap pasien, orang tua terhadap anak. Hubungan ini adalah sebuah kekuatan untuk saling memberi pengaruh satu sama lain. Namun, hal tentang Spidey yang kita kenal dan kita cintai adalah dia mampu membantu orang asing yang sama sekali tak memiliki hubungan khusus dengan Spider-Man. Tak peduli ia dibenci, ia akan terus menolong orang-orang. Inilah tanggung jawab yang Spider-Man pahami. Spidey mungkin meniru kisah orang Samaria yang baik hati. Sedikit kami ceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin tak pernah kalian dengar. Suatu ketika ada orang yang dirampok. Ia dihajar hingga luka-luka. Pakaiannya robek. Ia begitu lemah. Orang-orang yang berada di sana hanya melihat tanpa memberi pertolongan. Mereka pergi meninggalkan orang itu. Lalu datanglah orang Samaria. Ia kemudian menolongnya, membalut luka-lukanya. Kemudian menaikkan orang lemah tadi di atas kuda tunggangannya, membawanya ke sebuah penginapan, memberinya makan dan merawat luka-luka itu. Setelah dirasa kondisi orang itu pulih, ia diantarkan pulang ke rumahnya, dan orang Samaria itu pun kemudian pergi. Antara orang Samaria dan Spidey bertindak atas dasar beberapa syarat dan kondisi. Yang pertama, seseorang atau beberapa orang itu ditolong hanya karena ia berada dalam sebuah bahaya besar. Yang kedua, pertolongan diberikan karena bahayanya akan segera tiba, artinya terjadi di masa sekarang dan bukan terjadi di masa depan. Yang ketiga, pertolongan diberikan karena kita bisa menyadari posisi dan keberadaan di mana bahaya itu terjadi. Keempat, kita memberikan bantuan karena kita memiliki kapasitas untuk memberi pertolongan. Yang kelima, kita memberi pertolongan tidak harus memiliki ikatan khusus dengan orang yang kita tolong. Apa yang dikatakan oleh para filsuf tentang sebuah tugas agar kita dapat bertindak seperti orang Samaria atau Spider-Man? Para filsuf meragukan bahwa kita harus memiliki kewajiban seperti itu. Walau menolong itu memang tindakan baik, namun itu bukan semata-mata tentang kewajiban. Harus ada dorongan yang lebih besar dari itu. Ternyata ini adalah ranah moral. Contohnya, moral yang kita sepakati seperti ini. Menolong orang adalah kita akan dianggap bermoral baik. Namun apa jadinya jika kita tidak menolong orang? Apakah kita akan dianggap tidak bermoral? Dalam ranah ini, filsuf membagi tugas menjadi dua. Yang pertama, tugas positif dan tugas negatif. Tugas positif adalah memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Sedangkan tugas negatif sebaliknya. Bayangkan sebuah skenario. Di kantongmu ada uang Rp10.000. Lalu Anda bertemu seorang tunawisma berdiri di depan toko roti yang ramai. Ia meminta uang itu. Apakah kamu akan memberikan uang itu kepadanya? Apakah saat itu menjadi bebanmu untuk bertindak memberi tunawisma itu uang? Apakah di antara banyak orang itu, tapi kamulah yang mengambil tugas itu? Bagaimana jika kamu tetap pergi dan berlalu meninggalkan tunawisma itu? Kamu tinggalkan tugas itu, kamu akan bingung
walau sebenarnya itu adalah hakmu. Hanya saja, kamu akan dipandang tak bermoral. Jadi antara tugas dan moral, ada dua dorongan kuat yang berbeda versi, namun saling terikat. Bayangkan skenario berikutnya. Seorang pencuci jendela sedang membersihkan jendela di lantai 30. Namun beberapa saat kemudian, tali gondolanya putus. Lalu orang itu terjun dari ketinggian ratusan meter dengan lantai keras menunggu di bawah sana. Kebetulan, Spider-Man lewat di tempat itu. Dengan kemampuannya, ia segera sadar dan langsung menangkap orang itu. Skenario B. Pada saat yang sama, Peter hanya ingin santai dan minum kopi juga makan pancake. Dan orang tadi jatuh menghantam lantai. Ia kemudian tak selamat. Pertanyaan kemudian. Pada skenario A, petugas jendela selamat karena apa? Kamu bisa saja menjawab, ia selamat karena ada Spider-Man yang menolongnya. Pertanyaan pada skenario B. Petugas jendela tidak selamat karena apa? Ramai akan menjawab bahwa Spider-Man ada di sana namun ia tak menolongnya. Ia telah gagal menjalankan tugasnya. Tapi kita lupa, kecelakaan ini terjadi karena tali gondola yang putus, bukan karena Spider-Man. Ternyata ada ranah abu-abu di mana kita sulit untuk menilai apakah tindakan atau kelambanan seseorang merupakan faktor penyebab yang patut disalahkan dalam kemalangan orang lain. Baiklah, untuk sementara kita simpulkan bahwa Spider-Man yang baik hati ini, yang kita cintai ini, memiliki dorongan super dalam dirinya untuk menjadi pahlawan bagi semua orang. Spider-Man telah mampu menggabungkan antara tugas dan moral, seperti yang tergambar pada jargon khasnya, "A great power comes to great responsibility." Masih tentang Spider-Man, kasus berikutnya. Spider-Man, pahlawan atau ancaman? Setelah kita sepakat bahwa Spidey adalah superhero yang melakukan tugas dengan memberikan bantuan kepada saat-saat yang dibutuhkan. Sekarang, mari kita pertimbangkan kebiasaan-kebiasaan Spidey yang suka main hakim sendiri. Asumsi normal, Spider-Man kan bukan polisi. Persoalan Spidey lebih jago menangkap penjahat memang lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh yang berwenang atau polisi. Tapi seringkali ini ia lakukan tanpa persetujuan dari pihak kepolisian. Dapat kami katakan, ia suka main hakim sendiri. Seseorang main hakim sendiri adalah seseorang yang mengambil tindakan menegakkan hukum tanpa dasar atau wewenang hukum atau yuridiksi. Dengan definisi ini, kita dapati semua hero pun melakukannya. Memang ada dalam peraturan hukum dan yuridiksi yang membolehkan kita untuk menyerang orang lain. Namun itu hanya ketika kita akan membela diri. Ketika kamu dihadang penjahat dan kemudian pada saat itu kamu punya skill karate, kamu diperbolehkan melakukan pembelaan menggunakan skill tersebut. Sekarang kita lihat, apa bedanya main hakim sendiri dengan membela diri? Bahwa saya tidak diizinkan keluar untuk mencari dan menghentikan kejahatan di luar sana. Saya hanya bisa membela diri saya dalam masalah yang saya alami. Tapi tunggu, tidak bisakah Peter melawan penjahat super tanpa ia harus melanggar hukum? Semisal ia mendapat lisensi dari polisi atau lembaga resmi ketika ia ingin menumpas kejahatan. Seperti yang ia lakukan dalam cerita Civil War. Namun, itu akan mengharuskan Peter membuka identitas aslinya ke publik. Karena publik harus mengetahui siapa yang melindungi mereka. Itulah identitas yang dibutuhkan bagi publik. Bagaimana lagi ini agar akuntabilitas penegak hukum dapat diketahui publik? Ya, sudah bisa dipastikan hasilnya jika ia membuka kedoknya ke publik dan orang-orang yang dia cintai
akan langsung berada dalam target para penjahat super. Nampaknya di sini Peter memang lebih memilih menjadi penegak hukum dengan bergelantungan menggunakan topeng laba-laba merahnya. Kita pun telah memahami hal tersebut. Kita ucapkan terima kasih kepada Spider-Man atas tugas-tugasnya. Rasanya, kita sudah sedikit lebih memahami persoalan ini. Terima kasih sudah mengikuti kami dalam berpikir, telah mengikuti opini-opini kami. Sampai jumpa di topik lain. Semoga kami masih bisa membahas lebih banyak lagi superhero dari perspektif filsafatnya. Sampai jumpa.